Tubuh manusia adalah candi agung, kuil semesta yang penuh misteri. Di dalamnya ada 9 lubang, pintu yang bisa menjerumuskanmu dalam jurang kehinaan atau mengangkatmu ke puncak kesadaran. 9 pintu ini adalah ujian hidup, jerat nafsu, sekaligus jalan pembebasan. Mari kita buka satu persatu. 2 mata, cermin nafsu atau jendela ruh. Mata adalah lubang paling berbahaya. Dengan mata menuju neraka atau menuju cahaya. 2 telinga, pintu racun atau sumur hikmah. Telinga adalah pintu masuk bagi kata-kata. Apa yang kau dengar itulah yang mengisi pikiranmu. Jika telinga hanya mendengar gosip, fitnah, kebencian, maka hatimu pun akan dipenuhi racun. Namun, bila telinga dipakai mendengar kebenaran, wejangan, kidung suci, atau bahkan suara alam, telinga menjadi sumur hikmah. Orang Jawa menyebutnya eling, karena mendengar adalah jalan menuju ingat. Apakah telingamu kau pakai untuk mendengar bisikan setan atau bisikan ilahi? 2 lubang hidung, pintu nafas kehidupan. Hidung adalah pintu keluar masuknya nafas, hembusan yang menentukan hidupmu. Satu tarikan nafas adalah titipan, satu hembusan bisa memutus jarakmu dengan kematian. Betapa rapuh hidup manusia, hanya seutas nafas dusta, mencaci, bahkan menyakiti hati orang lain. Mulut adalah sumber bencana jika tidak dijaga. Namun dengan mulut pula, manusia bisa berdoa, bisa mengucap kata yang menyembuhkan, bisa menyampaikan kebenaran. Mulut bisa jadi gerbang neraka, tapi juga bisa jadi gerbang surga. Satu kata bisa menghancurkan, satu kata bisa menyelamatkan. Apakah mulutmu menjadi pedang setan atau cahaya para nabi? Lubang kelamin, pintu keturunan atau jurang nafsu. Lubang ini adalah ujian terbesar. Ia bisa jadi jalan suci untuk meneruskan kehidupan, melahirkan anak, dan menjaga garis keturunan. Tetapi bila disalahgunakan, ia jadi jurang kehinaan. Berapa banyak raja, pemimpin, bahkan ulama jatuh karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Dalam laku Jawa, mengendalikan nafsu syahwat adalah puncak tirakat. Bukan berarti menolak tubuh. Lalu sombong dengan dunia. Dubur mengingatkan, segala yang kau kejar, harta, makanan, kesenangan, pada akhirnya hanya berakhir menjadi kotoran. Inilah lubang yang mengajarkan kerendahan diri. Ia berkata, jangan bangga dengan dunia, semua akan busuk. Rahasia Pancer 1 dibalik 9. Inilah 9 lubang manusia, 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 kelamin, 1 dubur. Tetapi rahasia sejati bukan pada lubang-lubang itu.
Ada satu inti tersembunyi, pancer, pusat kesadaran yang berada di kalbu. Jika pancer dikendalikan nafsu, 9 lubang menjadi 9 jerat. Namun bila pancer tersinari cahaya, 9 lubang berubah menjadi 9 cahaya. Itulah jalan manunggaling Kaula Gusti, ketika 9 lubang bukan lagi jebakan, melainkan gerbang menuju Tuhan. Apakah 9 lubang ini engkau kendalikan? Ke istana kesadaran yang berada di tengah. Inilah makna Triwikarma dan Catur Warna. Warna tubuh berbeda, tapi intinya satu cahaya. Dalam Buddha, 9 lubang ini adalah pengingat ketidakmurnian tubuh. Meditasi atas tubuh dimulai dengan menyadari lubang-lubang ini, bahwa semuanya hanya pintu keluar masuk kotoran. Dengan menyadari kebusukan tubuh, manusia berhenti melekat pada jasad dan mulai menemukan pencerahan batin. Dalam tasawuf, Yesus pernah berkata, "Jika matamu menyesatkanmu, cungkillah." Itu bukan perintah fisik, melainkan simbolik. Mata, telinga, mulut, bila dipakai salah, akan menyeretmu ke neraka. Tetapi bila dipakai benar, ia menjadi jalan memuliakan Sang Bapa. Pusat kesadaran, jalan pulang. Lalu apa arti semua ini? Bahwa manusia bukanlah lubangnya. Engkau bukan matamu, bukan telingamu, bukan mulutmu, bukan kemaluanmu, bukan duburmu. Engkau adalah kesadaran yang mengalir melalui semuanya. Saat engkau sibuk dengan 9 lubang, engkau akan diperbudak. Tapi saat engkau menyadari pancer, inti kesadaran, engkau tidak lagi terikat pada lubang-lubang itu. Engkau menjadi tuan atas tubuhmu, bukan budaknya. Ingatlah, manusia jatuh bukan karena tubuhnya, tapi karena tidak mampu mengendalikan pintu-pintu tubuhnya. Manusia mulia bukan karena gelarnya, tapi karena